Halo anak-anak, kembali lagi kita belajar materi bahasa Indonesia ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kalimat langsung. Lebih tepatnya berkaitan dengan penulisan kalimat langsung. Nah, materi ini itu sebetulnya tidak hanya ada pada teks fantasi, tapi juga di teks yang lain. Misalnya di cerpen, di novel, dan lain sebagainya. Nah, berarti sebenarnya materi kalimat langsung ini tidak akan kalian pelajari hanya di kelas 7 saja, tapi kemungkinan kalian pasti sudah pernah mendapatkan ini di SD, dan bahkan nanti ketika kalian naik kelas ke kelas 8 maupun ke kelas di tingkat SMA, kalian juga akan belajar tentang kalimat langsung. Jadi bisa diperhatikan baik-baik ya sekarang supaya nanti tidak kebingungan lagi. Oke, jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang ada di video-video ini ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Sebetulnya apa sih itu kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Nah, kalimat langsung ini ditandai dengan pemakaian tanda petik. Jadi kalau kalian melihat di novel, misalnya waktu kalian baca novel, kok di situ ada kalimat yang memiliki tanda petik di awal dan di akhir, berarti kata-kata yang ada di dalam tanda petik itu merupakan kalimat yang diucapkan oleh si tokoh. Nah, ini namanya kalimat langsung. Berarti kalimat yang ada di dalam tanda petik itu ucapan tokoh yang ada dalam tulisan di novel tersebut. Seperti itu. Nah, kita lanjut supaya lebih paham. Ini ada contoh kalimat langsung, ada 3 ya. Bisa diperhatikan di kalimat nomor 1, raksasa itu mengejar kita. Itu yang ada di tanda petik, teriak Fiona. Nah, kata-kata raksasa itu mengejar kita itu berarti kalimat yang diucapkan oleh si Fiona. Karena dia berteriak, berarti di situ ada tanda seru di dalam kalimat raksasa itu mengejar kita. Perhatikan yang nomor 2. Fiona berkata, "Jangan diam saja di sini." Nah, berarti yang ada di dalam tanda petik "jangan diam saja di sini" itu namanya kalimat yang diucapkan oleh si Fiona. Kata-katanya di situ, dialognya. Nah, yang nomor 3, apa kamu tidak mendengarku? Tanda tanya. Terus setelah tanda petik tanya Fiona kesal. Berarti di sini kata-kata yang diucapkan Fiona adalah apa kamu tidak mendengarku. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang nomor 1 ini dia diawali huruf R kapital. Lalu teriak di sini non kapital. Nah, yang nomor 2 di sini J-nya kapital di kata jangan. Yang nomor 3 A-nya kapital, terus T-nya di sini tidak kapital atau huruf kecil kalau kalian misalnya masih bingung kapital dan tidak. Nah, ini menjadi ciri-ciri kalimat langsung. Di kalimat langsung, kalimat yang diucapkan oleh tokohnya berarti yang ada di tanda petik selalu diawali dengan kapital. Ini kapital, ini kapital, walaupun dia muncul di tengah petiknya, jadi dia berisi keterangan dulu, baru petik, ini tetap kapital. Nah, ini juga kapital. Ketika kalimat yang diucapkan, dialognya itu di depan, kemudian diikuti keterangan seperti ini, maka si keterangan ini diawali tidak kapital. Nah, seperti itu. Terus yang perlu kita perhatikan lagi adalah tanda baca. Ini tanda seru karena ini berteriak. Ini tanda titik karena ini kalimat informasi saja. Tetapi ini berbeda kalau ini kita taruh di depan baru diikuti keterangan, maka ini nanti berubah koma. Misalnya, jangan diam saja di sini, koma,
baru tanda petik seperti ini, terus kata Fiona. Nah, yang nomor 3 ini tanda tanya karena ini memang pertanyaan si Fiona. Oke, semoga sudah paham ya. Kita lanjut ke slide selanjutnya supaya lebih paham lagi. Oke, semua contoh tadi itu ada tanda petiknya, berarti semua contoh tadi merupakan perkataan langsung dari tokoh Fiona. Artinya ya, jadi 3 kalimat tadi itu merupakan kalimat langsung. Nah, ketentuan menulis kalimat langsung. Yang pertama, kalian wajib memperhatikan tanda baca. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, ada tanda petik, tanda titik, tanda koma, dan tanda seru yang wajib kalian perhatikan. Terus yang selanjutnya adalah perhatikan pula huruf kapitalnya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Awalan kata dalam kalimat bertanda petik wajib kapital, kecuali dia lanjutan. Maksudnya, kecuali lanjutan seperti apa? Ini kita perhatikan contoh. Tanda petik, ini berarti perkataannya, raksasa itu mengejar, tanda seru karena dia teriakan, tanda petik, terus T-nya tidak kapital ya. Nah, ternyata di sini kalimat ini belum selesai karena ada lanjutan yang dikatakan oleh Fiona. Berarti dia diawali dengan koma lagi. Ya, setelah ini koma karena ini masih lanjutan bukan titik. Nah, yang ada di petik selanjutnya dia tidak diawali dengan kapital. D-nya di sini tidak kapital atau kecil. Karena ini kata-kata yang dilanjutkan oleh si tokoh dan masih dalam satu rangkaian kalimat. Jadi ini kecil, tidak kapital. Dia sudah dekat, tanda seru, lanjutnya titik. Nah, berarti ini sebenarnya ini satu kalimat. Cuma dalam satu kalimat ini ada 2 ucapan si Fiona. Maka ucapan yang kedua tidak perlu diawali kapital. Oke, semoga sudah paham ya. Lanjut. Nah, sekarang contoh mengubah kalimat tidak langsung menjadi langsung. Perhatikan dan catat baik-baik. Ini nyatatnya harus benar ya. Artinya kalau kalian mencatat slide ini tidak boleh ada kesalahan tanda baca dan huruf kapital. Nanti kalian jadi keliru teorinya. Oke, kalimat tidak langsungnya seperti ini. Misal, ibu mengatakan bahwa aku harus pulang setelah sekolah selesai. Ini kalimat tidak langsung karena tidak ada petik. Nah, ketika ini diubah menjadi kalimat langsung, artinya ada kata-kata yang diucapkan ibu, maka yang pertama bisa seperti ini. Kata-kata yang diucapkan dulu, berarti tanda petik, kamu, K-nya kapital, kamu harus langsung pulang setelah sekolah selesai, koma, tanda petik, kata ibu, titik. Nah, ini koma karena ini sebenarnya kalimat informasi yang harusnya kan titik, tapi dia kalimat ini kan belum selesai karena masih ada keterangannya, kata ibu. Nah, berarti titik itu berubah jadi koma. Nah, ketika ini kita balik keterangan dulu, ibu berkata, koma, tanda petik, kamu, K-nya kapital, kamu harus pulang setelah sekolah selesai. Selesai kalimatnya di sini, tidak ada keterangan, berarti ini titik. Dan baru petik, bukan titiknya di luar. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, ini udah terlihat. Kenapa sih kok kamu? Padahal di atasnya kalimat tidak langsungnya aku. Nah, kan ini kata-kata si ibu kepada tokoh aku. Jadi kalau di sini ibu ngomong sama orang yang dikasih tahu, kan berarti pakainya kamu, bukan aku. Oke, pastikan sudah mencatat semua materi yang disampaikan tadi ya. Semoga kalian paham dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian sampai ke depannya, sampai nanti mungkin kalian menjadi seorang penulis yang hebat. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.